Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wasil Insan Karim, NIM 199, dan ini adalah anggota kelompok saya. Perkenalkan, saya Priscilia Salasamana dengan NIM 192. Perkenalkan, nama saya Septia dengan NIM 214. Perkenalkan, nama saya Septa dengan NIM 206. Perkenalkan, nama saya Diana dengan NIM 209. Perkenalkan, nama saya Adina dengan NIM 208. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem pernafasan pada manusia. Sendiri, yang pertama mata pelajaran yaitu biologi pada kelas 11, alokasi waktu 8 jam pelajaran. Judul modulnya sistem pernafasan semester 2, terdapat pada fase E, pertemuan 3 kali, tujuan siswa kelas SMA. Untuk tujuan pembelajaran di sini ada 3. Yang pertama, menjelaskan struktur dan fungsi jaringan pada organ pernafasan manusia. Yang kedua, membedakan proses pernafasan dada dan pernafasan perut. Yang ketiga, menganalisis gangguan pada sistem pernafasan. Halo semuanya, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang struktur dan juga fungsi dari sistem pernafasan manusia. Struktur yang pertama yaitu ada rongga hidung atau vakum nasalis. Rongga hidung berlapis selaput lendir yang berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan. Yang kedua, teka atau faring, yaitu pangkal tenggorokan. Teka atau faring ini terletak di belakang rongga hidung dan juga mulut. Yang ketiga, pangkal tenggorokan atau laring. Pada pangkal tenggorokan atau laring terdapat sebuah katup yang disebut dengan epiglotis. Yang keempat, batang tenggorokan atau familiar yang kita sebut dengan trakea. Tenggorokan berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm, terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau toraks. Yang kelima, cabang tenggorokan atau biasa yang kita sebut dengan bronki atau bronkus. Batang tenggorokan ini merupakan saluran penghubung antara rongga hidung, rongga mulut, dan juga paru-paru. Yang keenam, alveolus. Alveolus merupakan struktur berbentuk bola-bola mungil atau gelembung paru-paru yang diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah. Yang ketujuh ada paru-paru atau pulmo. Paru-paru ini terletak di rongga dada tepat di atas sekat diafragma. Dan yang kedelapan ada pleura. Pleura merupakan selaput pembungkus dari paru-paru. Yang ketujuh ada paru-paru atau pulmo. Paru-paru ini terletak di rongga dada tepat di atas sekat diafragma. Dan yang kedelapan ada pleura. Pleura merupakan selaput pembungkus dari. Selanjutnya yaitu mekanisme pernafasan. Menurut tempat terjadinya pertukaran gas, pernafasan dapat dibedakan atas 2 jenis, yaitu pernafasan luar dan pernafasan dalam. Pernafasan luar merupakan tempat terjadinya pertukaran udara antara udara dalam alveolus dengan darah dalam kapiler. Sedangkan pernafasan dalam merupakan tempat pertukaran udara antara darah dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Sedangkan berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi, serta tempat terjadinya pernafasan, dapat melakukan 2 mekanisme pernafasan, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada merupakan pernafasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot antar tulang rusuk, sedangkan pernafasan perut merupakan pernafasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Teknologi pernapasan pada manusia. Yang pertama ada teknologi pulmotor, merupakan alat yang digunakan ketika pasien mengalami gangguan pernapasan karena tenggelam dan kaget saat tersengat listrik. Yang kedua ada teknologi oksigen kateter, digunakan ketika pasien memiliki ketidakmampuan untuk menyerap oksigen secara mandiri, dipasangkan ke pasien yang mengalami koma, penyakit berat setelah mengalami operasi dan tindakan lainnya. Dan yang terakhir ada teknologi spirometer. Spirometer merupakan alat yang digunakan untuk diagnosa kondisi paru-paru. Teknologi pernapasan pada manusia. Yang pertama ada teknologi pulmotor, merupakan alat yang digunakan ketika pasien mengalami gangguan pernapasan karena tenggelam dan kaget saat tersengat listrik. Yang kedua ada teknologi oksigen kateter, digunakan ketika pasien memiliki ketidakmampuan untuk menyerap oksigen secara mandiri, dipasangkan ke pasien yang mengalami koma, penyakit berat setelah mengalami operasi dan tindakan lainnya. Dan yang terakhir ada teknologi spirometer. Spirometer merupakan alat yang digunakan untuk diagnosa kondisi paru-paru.
Teknologi pernapasan pada manusia. Yang pertama ada teknologi pulmotor, merupakan alat yang digunakan ketika pasien mengalami gangguan pernapasan karena tenggelam dan kaget saat tersengat listrik. Yang kedua ada teknologi oksigen kateter, digunakan ketika pasien memiliki ketidakmampuan untuk menyerap oksigen secara mandiri, dipasangkan ke pasien yang mengalami koma, penyakit berat setelah mengalami operasi dan tindakan lainnya. Dan yang terakhir ada teknologi spirometer. Spirometer merupakan alat yang digunakan untuk diagnosa kondisi paru-paru. Selanjutnya